Dipersembahkan oleh Nah, pemirsa Indonesia tahu kan kalau misalnya sekarang tuh saya sedang berada di Bumi Langit. Nah, Bumi Langit ini bisa dibilang dia tuh publisher komik ya, fokus di cerita-cerita superhero Indonesia. Mungkin kalau misalnya di luar negeri kita udah familiar banget sama DC, sama Marvel. Nah, sekarang ini adalah Indonesia punya nih, Bumi Langit, sampai ada cinematic universe-nya juga. Nah, setelah ini saya akan ketemu dengan Mas Andi Wijaya. Dia adalah GM komersial dari Bumi Langit, supaya kita kenal lebih dekat lagi ya sama Bumi Langit. Yuk! Nah, kalau misalnya sekarang ini Bumi Langit itu mungkin banyak orang yang generasi muda lebih kenal dari filmnya. Betul. Mungkin yang di atasnya lebih kenal dari komiknya. Betul. Nah, itu sebenarnya Bumi Langit nih pilarnya tuh apa aja sih, Pak? Kita jadi ada Bumi Langit Entertainment, itu adalah holdingnya, kemudian kita punya Bumi Langit Komik yang membuat Bumi Langit bikin karakter-karakter yang lama ini dengan cerita-cerita baru dan gambar-gambar baru Oke. untuk pangsa pasarnya generasi sekarang. Tapi ha-ha. tetap juga mencetak ulang yang lama. Pasarnya siapa? Pasarnya untuk nostalgia. Iya, betul. Dan kadang generasi sekarang juga pengen tahu sebetulnya Gundala itu kayak apa ya dulunya. Nah, mereka juga beli. Itu lini komik. Jadi lini komik Iya, iya. juga selain mencetak secara print, kita juga ada digital. Ada di line webtoon. Kemudian kita punya Bumi Langit Studio. Oke. Kemarin kerjasama kan dengan salah satu PH, kita buat Gundala. Iya. Itu kita mengenalkan karakter Gundala langsung dalam bentuk media film. Iya, betul. Ada lagi nanti untuk animasi. Animasi sudah tayang, itu Patriot Cilik. Kita juga ada Bumi Langit Games. Oh, games atau juga. yang nanti merchandising juga ada. Jadi ibaratnya kami ini mengelola IP, intellectual property. Betul. Nah, ini kalau misalnya Bumi Langit Cinematic Universe zaman sekarang tuh pasti Yes. orang langsung mikir, wah Gundala gitu ya kan. Ini mungkin bisa diceritain gimana sih prosesnya si Gundala ini dari yang komik sampai akhirnya naik ke layar lebar, itu seperti apa sih? Kalau Gundala prosesnya berarti dari tahun 69. Jadi pertama kali Pak Hasmi menciptakan karakter Gundala lalu dikomikan dalam judul Gundala Putra Petir. Nah, itu pertama kali Gundala akhirnya terbit, dibaca orang dan menjadi sangat populer waktu itu. Iya. Karena Pak Hasmi semacam mengawali booming jagoan Indonesia. Nah, berawal dari semua komik-komik Indonesia di masa keemasannya dulu, tahun 60, 70, 80-an, kemudian bergulirlah hingga menjadi Bumi Langit di tahun 2003. Nah, awalnya Bumi Langit itu fokus konsentrasi di melestarikan komik-komik tersebut. Jadi, salah satu cara paling awal melestarikan adalah cetak ulang. Nah, tapi kan cetak ulang itu nggak bisa langsung kayak fotokopi ya. Iya, benar. Jadi, perlu ada, apalagi naskah-naskahnya sangat lama. Nah, itu yang kemudian diurus sama maestro yang satu ini, namanya Mas Erwin. Dia mungkin satu-satunya di Indonesia jagoan remaster. Jagoan remaster. Remaster itu apa sih? Remaster itu mungkin Mas Erwin yang jelasin ya. Remastering ya bikin jadi ada masternya lagi karena kendala komik kita dulu tuh masalahnya artwork aslinya tuh udah tak terlacak lagi karena nggak terdokumentasi dengan baik. Jadi kalau kita mau cetak ulang ya nggak bisa. Untuk itu saya mengupayakan bikin lagi masternya, yaitulah proses remastering ini. Jadi di scan dari komik-komik yang lama, dibersihin lagi, Dihidupkan kembali ya? jadikan ya seolah-olah jadi artwork lagi gitu. Luar Layak biasa. cetak. Oke. Yang pertama remaster itu hasilnya adalah Gundala Putra Gundala. Petir. Oh, oke. Itu sebagai bagian dari perencanaan kita untuk mempromosikan filmnya juga. Jadi kan begitu kita punya karakter Gundala nih, kita kelola Bumi Langit dapat kepercayaan untuk mengelola karakter tersebut. Kemudian jadi film, kita punya PR untuk mengenalkan kembali Gundala dan mengenalkan kembali siapa kreator Gundala. Gitu. Jadi bersamaan dengan film Gundala kemarin, dirilis juga Gundala Remaster yang edisi 1 dan 2, yaitu Gundala Putra Petir dan
perhitungan di planet Kovox. Oh, Nah, gitu. itu 2 buku pertama Gundala yang diterbitkan oleh Pak Hasmi. Nah, kalau misalnya tadi komiknya Gundala itu kan dari proses remaster. Nah, dari komik akhirnya naik ke film, itu tuh mungkin bisa diceritain, padahal kan mungkin secara dari komik juga kan sudah diterima oleh masyarakat gitu. Kalau kenapa jadi film sih, karena belakangan ini apalagi dengan hype yang dari Hollywood dan segala macam, kita melihat bahwa film adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembaca dan penikmat baru, fans baru yang lebih luas lagi. Rentang usianya juga lebih luas lagi gitu. Itu kenapa kita harus bikin film nih gitu. Dan kenapa Gundala? Karena dia adalah salah satu yang paling populer di Indonesia. Mungkin orang tidak baca komiknya, tapi orang tahu Gundala Putra Petir gitu. Dan dulu juga sudah pernah difilmkan, dan salah satu lagi adalah Pak Hasmi cukup sering berdiskusi dengan intens sama Bumi Langit karena juga menjadi bagian dari Bumi Langit. Jadi di awal-awal perencanaan itu kita masih sering ngobrol sama Pak Hasmi untuk mengembangkan Gundala menjadi film. Sampai akhirnya kemudian ketemu sama Bang Joko Anwar, kita satu visi, dari situlah kemudian oke, kita lanjut bikin film Gundala dan kemudian akan lanjut bikin Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, Mas Eki, kalau misalnya dari tadi kan udah ngomongin si Buta dari Gua Hantu udah, Yes. Gundala udah, Gundala. tapi sebenarnya ada jagoan-jagoan apa aja sih yang ada di Bumi Langit itu? Baik yang mungkin dari versi remaster atau yang emang benar-benar baru gitu dari... Banyak banget sih sebenarnya. Jadi Bumi Langit kan mengelola lebih dari 1.000 karakter sebenarnya, jagoan-jagoan. Nah, tapi kalau ngomongin yang kita bisa anticipate, yang sudah diumumin aja nih. Jadi kedepannya ada Virgo and the Sparklings. Oke. Terus ada Sri Asih yang kemarin udah nongol di Gundala. Lalu ada Si Buta dari Gua Hantu yang sutradaranya udah selalu bikin heboh di sosial media. Terus ada Godam dan Tira. Berarti udah 2 sekaligus tuh. Belum lagi kita punya tim jagoannya namanya Patriot. Di mana jagoan-jagoan Bumi Langit akan tergabung dalam satu cerita dan satu konflik tersendiri. Dan itu menjadi bagian dari seri Jagat Cinema Bumi Langit yang kita rencanain masih ada 7 film lagi sampai 2025. Wow. Itu baru dari sisi film, belum dari sisi komik. Belum dari komik komiknya masih banyak banget. Jadi selama film kan produksinya lebih lama ya Mbak gitu. Jadi begitu ada jeda-jeda di antara film seperti sekarang, kita nerbitin komik-komik yang baru. Contohnya yang lagi dibikin sama ini Mas Ervan dan Mas Tamam yang menulis yang di sebelah sana. Ini lagi bikin Godam. Oh, Godam. Jadi Godam adalah karakter yang juga cukup lama ciptaan Pak Wit NS. Kemudian kita pakai karakternya, kita konsultasi dengan kisah-kisah yang masa lalu termasuk dengan anaknya almarhum Pak Wit, Mas Ungging. Kemudian Mas Ervan dan Mas Tamam mengembangkan cerita baru. Berarti kalau misalnya karakternya Godam ini karakternya lama, cuma ceritanya dibikin baru. Ceritanya baru menyesuaikan dengan cerita-cerita yang sudah pernah terbit. Jadi originnya sama. Kebetulan di Bumi Langit itu ada beberapa lini. Lini penerbitan komik. Salah satunya Revolusi, lalu Pusaka, lalu ada Bumi Langit Kids buat anak-anak, lalu kemudian ada Bumi Langit Cinema. Nah, yang lagi dikerjakan ini adalah Pusaka. Kalau di Pusaka itu karakter lama dengan cerita asal mulanya sama seperti yang dibikin oleh Pak Wit, tapi cerita konfliknya baru. Nah, ini yang dikembangin dan sudah ditayangkan di sosial media selama 8 episode. Lalu masih ada 2 episode lagi diumpetin buat komik cetaknya. Wow. Jadi ntar pembaca yang penasaran beli komiknya. Beli komiknya ya. Dipersembahkan oleh